Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Darbia. Apa kabar kalian pagi hari ini? Tentunya baik-baik, bukan? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama COVID-19 yang saat ini sedang melanda di negara kita dan juga di dunia. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga eh, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Semoga pandemi yang ada saat ini segera hilang dan kita dapat belajar kembali secara tatap muka di sekolah. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di kelas 6 ini, materi-materi yang akan kita pelajari yaitu adalah materi-materi lanjutan dari kelas 4 maupun kelas 5. Saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini, yaitu adalah siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Selanjutnya, perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada pada layar berikut. Nah, di situ ada orang, kemudian ada tumbuhan dan ada hewan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Itu manfaatnya. Kemudian, jadi pada intinya tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi hewan pun juga memanfaatkan tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua adalah sumber vitamin bagi kesehatan tubuh. Contohnya tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan, kemudian sayur-sayuran itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai vitamin bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian yang ketiga sebagai sumber oksigen. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada siang hari tumbuhan itu menghirup karbon dioksida dan juga mengeluarkan yang namanya oksigen. Dan oksigen itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian yang keempat adalah sebagai pengikat air dalam tanah. Manfaat tumbuhan bagi hewan. Nah, perlu kalian ketahui juga sebagai sumber energi bagi hewan. Itu manfaatnya. Kemudian selain manusia, hewan juga membutuhkan tumbuhan untuk bertahan hidup. Contohnya seperti kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Bagaimana jagung berkembang biak? Nah, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Bagaimana jagung berkembang biak?
membiarkan tanaman setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Jadi kalau kita menanam jagung sekitar 3 atau 4 hari bakal tanaman itu akan muncul ke permukaan tanah. Kemudian tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Kalian bisa lihat pada gambar di samping. Nah, itu yang perkembangan jagung dari bunga yang menjadi tongkol. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga. Pada pohon jagung yang lain, ketika itulah terjadi yang namanya pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah yang namanya biji jagung. Itu biasa diolah menjadi makanan seperti nasi jagung, kemudian bisa juga sebagai keripik jagung, kemudian bisa juga diolah sebagai popcorn atau yang lainnya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung itu dari hasil panen. Sebagian dikonsumsi, kemudian sebagian diolah kembali atau ditanam kembali. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, akan terus seperti itu. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, kalian bisa lihat pada gambar berikut. Ini ada contoh bunga. Struktur bagian bunga yang perlu kalian ketahui kembali atau perlu kalian ingat lagi, yaitu struktur bagian bunga itu ada seperti ini. Kalian lihat, yang pertama adalah ada dasar bunga, kemudian kelopak bunga, kemudian benang sari, kemudian mahkota, kemudian kepala putik, kemudian kepala putik yang ini, kemudian kepala sari, kemudian tangkai sari, kemudian tangkai putik, dan bakal biji. Nah, ini yang harus kalian ketahui dan juga harus kalian ingat-ingat. Apa atau yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Nah, perkembangbiakan ini terjadi mulai proses penyerbukan dan pembuahan. Itu yang dinamakan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari itu tadi. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Nah, hasil dari pembuahan itu yang dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga ini berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, calon tumbuhan baru itu nanti yang akan ditanam kembali.
Kemudian yang kedelapan, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif apa saja? Yaitu contohnya bisa tadi jagung, kemudian ada lagi padi, mangga, durian, jambu, kemudian alpukat maupun buah-buah yang lainnya. Itu kalian bisa cari contohnya sendiri, banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Tugas kalian adalah amatilah lingkungan di sekitarmu, kemudian temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Setelah itu, carilah manfaat dari perkembangbiakan secara generatif. Bunga apa yang ada pada gambar ini? Betul sekali. Yang ada pada gambar ini adalah bunga sepatu. Nah, bunga sepatu itu tidak hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik, yaitu negara Malaysia. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu ini merupakan bunga nasional. Selain itu, ada juga bunga yang lain. Kalau kalian melihat bunga seperti ini, kalian pasti tahu dan sering kita jumpai di sekitar kita. Iya, betul sekali. Bunga ini dinamakan bunga kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Biasa digunakan di telinga oleh para penari tersebut. Kemudian dor campa atau bunga kamboja ini dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi, upacara keagamaan, dan penyambutan tamu. Selanjutnya, ayo kita jawab bersama. Tentu kalian sudah pernah melihat peta yang ada pada gambar di samping. Nah, betul sekali. Nah, peta ini merupakan peta gambaran negara-negara ASEAN, yaitu negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Contohnya ada negara Malaysia, Laos, dan Indonesia. Hidup saling berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Apa yang dimaksud dengan ASEAN? Nah, ASEAN itu ada singkatannya, yaitu Association Southeast Asian Nation. Nah, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Siapa saja tokoh-tokoh yang pendiri ASEAN pertama? Yaitu ada Adam Malik, itu dari Indonesia. Kemudian ada Tun Abdul Razak, itu dari Malaysia. Kemudian ada Tanat Koman dari Thailand. Kemudian S. Raja Tatnam Singapura dan Narciso Ramos dari Filipina. Itu harus kalian ketahui dan juga harus kalian pahami. Orang-orang tersebut itu adalah 5 tokoh pendiri ASEAN. Salah satu negara yang ada di Asia Tenggara itu adalah Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki beragam etnis, budaya, agama. Indonesia juga terkenal dengan keramahannya. Jadi dari Sabang sampai Merauke
memiliki beragam etnis, budaya, agama, maupun karakteristik yang lain seperti pulau yang terpencar yang banyak sekali, dan juga Indonesia juga termasuk negara yang terkenal dengan keramahan. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam itu terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Itu. Negara selanjutnya adalah negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara tetangga kita yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Malaysia terletak di utara negara Indonesia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota yang memiliki ragam jenis budaya. Di sana itu terdapat berbagai macam atau berbagai ragam budaya yang berada di kota namanya Georgetown. Negara ini merupakan 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Selanjutnya, negara di ASEAN itu ada Filipina. Kalian bisa lihat peta berikut. Ini negara Filipina yang berdekatan dengan negara Indonesia dan Malaysia. Tepatnya berada di sebelah utara negara kita. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Kemudian negara selanjutnya adalah Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah yang dinamakan cha, yang berarti tumisan. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Dipakai pria dewasa, juga anak-anak dan wanita. Jadi pakaian tradisional Myanmar itu disebut longyi, itu sering dipakai oleh pria dewasa, anak-anak maupun wanita di sana. Bentuknya itu seperti sarung. Tuh. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Kalau kita, permainan tradisional di negara kita itu seperti gobak sodor, kemudian engklek, dan lain sebagainya. Tapi kalau di sana itu yang dinamakan, ada yang permainan yang unik sekali, yaitu yang namanya menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Kemudian
Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Kenapa kok bisa Nguyen? Karena dinasti Nguyen itu berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir yang ada di Vietnam. Kemudian negara selanjutnya adalah negara Laos. Selanjutnya adalah Laos. Bisa kalian lihat pada gambar di samping, itu gambar apa? Nah, hampir seperti sepak takraw. Itu permainan khas tradisional di sana. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu yang bernama Ai Lao. Olahraga tradisional di Laos adalah katao, seperti olahraga bola voli atau seperti olahraga sepak takraw, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Nah, selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sansekerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, kemudian ada juga dari Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu yang ada di sana. Negara selanjutnya adalah negara Thailand. Kalian bisa lihat pada gambar ini. Nah, gambar tersebut merupakan gambar yang menciri khaskan daerah sana. Selain itu, Thailand merupakan negara yang berbeda dari negara-negara ASEAN, negara yang ada di ASEAN. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Paratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam, kemudian itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat. Dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea atau biasa kita sebut kalau di daerah kita itu sering banyak sekali yang namanya Thai Tea. Sekarang banyak atau kita jumpai yang menjual belikan Thai Tea dan disajikan secara dingin. Selanjutnya, kondisi geografis ASEAN. Nah, letak ASEAN itu terletak berada antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Selanjutnya adalah wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian daratan berbentuk gugusan kepulauan itu adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Itu tadi materi yang kita pelajari pada pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 pagi hari ini. Semoga kalian memahami materi yang Bapak sampaikan, dan juga kalau ada materi yang belum dipahami silakan kalian tanyakan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semangat, dan dilindungi dari segala macam penyakit. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.